Oke, halo guys semuanya. Berjumpa lagi bersama kami. Jadi sebenarnya kita mau bikin konten. Kontennya itu semuanya untuk kalian. Biar kalian bisa lebih bagus lagi gitu dalam pekerjaannya. Selamat pagi, siang, malam, subuh, sore. Pertama kita mau bahas tentang masalah. Ada beberapa masalah yang harus kita bahas biar kalian kontennya semakin bagus, live-nya makin bagus. Pokoknya ini konten tentang live streaming ya. Dikhususkan untuk Mango Live. Pertama, perkenalkan, nama saya adalah Dans Eldis. Kemudian di sini ada Bapak Exol, terus Rizky, satu lagi Joni Hai alias siapa? Papi Vino. Jadi di sini saya bersama tim. Kami ini semuanya kerjasama dan saya selaku ketum, ibaratnya ketua umum. Bapak ini selaku editor dan juga TM, talent management. Kemudian Bapak Rizky juga selaku TM, talent management dan juga selaku operasional, dan ada Bapak Joni selaku marketing spender. Wih, ngeri. Cuma dia agensi kita loh di DM Dance Management. DMX yang punya marketing spender, yang lain nggak akan ada. Yang ada spendernya direbut-rebutin. Hai, Green. Oke, terus pertama kita mau bahas dari masalah aplikasi Manggonya. Oke. Dan juga pendapatan. Tapi sebelum itu kita buka di mana aja aplikasi. Kita udah buka di Mango Live, Bigo Live, terus Kitty Live, terus Google Live, terus apa lagi? Privo, terus Kokofan, Boom Live. Aplikasi yang udah tutup Juga masih ada. Banyak lah pokoknya, kita mah banyak. Kita hampir di mana-mana ada pokoknya mah. Terus pertama sistem Mango. Sistem Mango ini terdiri menjadi 2 bagian. Ada kebijakan basic salary, ada kebijakan komisi. Kalau di kebijakan basic salary itu ada targetnya. Minimal paling rendah targetnya itu kamu harus live 22 hari 40 jam dan kamu bisa mendapatkan gaji sebesar 1 juta rupiah. Tapi dengan syarat kamu harus tembus tuh target si durasinya 22 hari 40 jam. Dan lagi ada target gift-nya. Target gift-nya itu sekitar 50M. Kecil sih, cuma 50M. Sekitar 700 ribuan lah. Kecil banget. Cuman kalau misalkan kamu nggak tembus, gaji pokoknya hilang. Dan kamu hanya bisa mendapatkan dari share gift-nya aja 50%. Dan maksimalnya itu di target yang paling besarnya itu kamu harus live 88 jam 20 hari 88 jam. Artinya kamu harus live sekitar 4 jam per hari. Kalau nggak tembus hilang juga. Tapi gaji pokoknya 3 juta. Dan lagi target gift-nya itu sekitar 100M. Tapi lagi kamu hanya mendapatkan 50% dari 100M itu. Sayangnya di situ. Jadi gaji kamu mentok sedikit banget, nggak akan dapat gede. Kita sarankan untuk ke komisi. Nah, di komisi itu seperti apa? Kalau misalkan di komisi itu hitungannya kayak gini. Hitungan ini akan dihitung per hari. Dari per hari itu misalkan target yang paling rendah setelah dirupiahkan di bawah 650.000 rupiah, kalian dapatnya itu sekitar 40%. Kalau kalian dapatnya di atas 650.000 rupiah, kalian dapatnya itu dari share gift-nya 50%. Kalau kalian dapatnya di atas 2,5 juta, kalian dapatnya 60%. Kalau kalian dapatnya di atas 5 juta rupiah, kalian dapatnya 70%. Betul? Betul. Tuh.
Itu dihitung per hari dan dikalkulasi per bulan. Jadi kita sih saranin untuk kalian ikut yang komisi. Kenapa komisi? Karena di situ ada 70%-nya. Kalau kamu ikut yang durasi, itu sayang banget. Soalnya mentoknya cuma sampai 50%. Gitu. Kalau di sini bisa sampai 70%, karena anak-anak kita banyak juga yang dapat sampai 70%. Banyak banget, sehari bisa 70%, seminggu bisa dapat 70% setiap harinya. Ada yang sebulan dapat 70%, ada banyak banget. Terus selain itu kita ada 2 fitur. Fiturnya ini ada fitur public, ada juga fitur lockroom. Untuk di fitur public ini itu khusus untuk mereka host yang live-nya biasa aja, normal, santai, cuman sekedar nyanyi-nyanyi, chit-chat, ngobrol-ngobrol, tanya jawab kayak gitulah ya, biasa-biasa aja. Satu lagi ada fitur lockroom. Untuk lockroom itu untuk fitur yang mau kontennya seksi. Nah, tapi seksi di sini juga ada batasannya. Seksi sini tidak boleh sampai telanjang bulat. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan cuman sekedar pakai bikini, pakai lingerie itu boleh. Pakai lingerie juga boleh, tapi tidak boleh carang. Artinya carang, namanya lingerie semuanya carang ya. Artinya tidak boleh carang itu tidak boleh kelihatan si putingnya. Artinya polos. Nggak boleh pakai, nggak boleh nggak pakai BH, nggak boleh nggak pakai CD. Jadi harus pakai BH dan CD intinya gitu. Terus baru boleh pakai si apa tadi namanya, Si itu lingerie gitu. Jadi ini kita bikin kontennya sengaja banget ya, dari rumah belum pada tidur, kondisinya lagi pada drop banget, baru beres kerja. Sengaja buat kalian sih intinya, biar kalian live-nya bisa tambah rapi lah. tambah rapi. Minum dulu aus guys. Terus kemudian setelah itu di sistem Mango ini untuk hitungan komisinya per satu koin itu dihitung 0,035 rupiah satu koin atau satu beans. Artinya kalau misalkan kalian dapat 100 M beans, itu kalian dapat 3.500.000 rupiah. Karena cara hitungnya adalah 100 juta, jadi 1 M itu sama dengan 1 juta ya. Jadi kalau misalkan 100 M sama dengan 100 juta, berarti artinya 100 juta dikali 0,035 sama dengan 3,5 juta. Kemudian dikali lagi kalau enggak, karena kan dia dapatnya itu cuma 100 M. 100 M itu sekitar dapatnya 50%. 50%. Berarti kalau misalkan 50%, iya 50% dong. 60. 60 ya? 60. Oh 60. Nah iya 60%. Kalau 60% berarti kalian dapatnya sekitar dari 3,5 juta 2.800.000. Berapa sih? Hitungin dong, kalkulator dong. Berapa? 3,5 juta 3,5 dikali 60%. 2.100.000. Oh 2.100.000 dapatnya berarti. Nah kemudian setelah dari 2.100.000 itu pendapatan kalian per hari. Nanti dikalkulasi lagi besoknya dapat berapa, Misalkan hari ini kamu live dapat yang 50%, besoknya dapat 60%, besoknya dapat 70%, besoknya live lagi dapat 40%, besoknya live lagi dapat 70%. Maka itu akan dikalkulasikan, ditambah, dihitung di akhir bulan. Gajian setiap tanggal 15, turun report setiap tanggal 15, tapi ada waktu maksimal gaji paling telatnya tanggal 20. Kenapa? Karena kadang suka ada trouble, dan kedua kadang suka ada limit, yang ketiga kadang-kadang dari pihak Manggonya itu sendiri bayarnya ke kita dicicil sih, ya kan? Iya, dan kaliannya banyak. Kita pegang talentnya hampir 700 orang sekarang ya, hampir 700 orang. Di aplikasi lain kita biasanya megang sampai 4.000 orang satu aplikasi. Ini baru 700 karena kita baru mulai. Tapi kita baru mulai di sini baru sekitar 3 bulan apa 4 bulan ya? 3 bulan ya kayaknya. Lebih lah. Lebih 6 bulan ada. 6 bulan ada, tapi kita pokoknya
di sini di Mango masih baru banget, cuman kita udah menjadi salah satu top agency. Kalau nggak salah kemarin DMX itu dapat peringkat ketiga, 3. dapat peringkat ketiga kemarin itu. Terus kemudian tadi kita lagi bahas apa ya? Lupa. Persentase gift udah, terus share giftnya udah, koin juga udah ya. Apa lagi dong? Perhitungan ini, perhitungan persenan sampai perhitungan persen tadi. Presentasi kan udah. Presentasi udah, terus kan tadi dihitung kalkulasi per bulan. Terus gajiannya setiap tanggal 15, paling telat tanggal 20. Udah sih gitu. Itu penjelasan paling simpel dari Mango. Kalau nanti kalian ada yang mau tanyain, silahkan tanyain ke kita, bisa tanya ke kami semua. Siap. Kemudian lanjut, kita akan bahas tentang masalah cara live yang akan dibahas oleh Bapak Excel. Mulai dari cover dan foto profile. Silahkan Bapak Excel. Jadi cara live, cover dan profile ya. Untuk cover sendiri dan profile wajib untuk diisi pakai tanda lah. Kalau misalkan kalian gabung di kita ya, ada GMX di depannya. Dan untuk covernya sendiri itu harus rapi. Minimal itu yang resolusinya di atas ya minimal 1000 lah. 1000 kali 24. 1000 kali 24 kali 1000 kali 24. 1024 kali 1024 kali ya. Nah, dan si objeknya emang harus di tengah ya, center. Gak ada yang kepotong bagian atas. Ya, kadang kan keluar dari layar ini. Ya. Jadi jangan yang panjang gini nih, jangan yang panjang. Oke. Jadi harus seperti ini gitu bentuknya. Kotak gitu. Jangan yang lebar gini, jangan yang kayak gini. Jangan miring juga. Kadang-kadang kan cewek kalau misalkan foto profil itu fotonya gini, selfie-nya miring gitu kan. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Betul. Ada yang kayak gini dari bawah, ada yang dari atas. Ya. Jadi Kalau kita tanya sama cewek kayak gitu biar apa? Biar tirus. Iya sih memang. Tapi Tirus bisa diedit. bisa diedit sih kalau yang kayak gitu ya. Cuman diusahakan kalau untuk live streaming dikhususkan lah, kalau misalkan nggak punya kalian bikin lagi gitu kan. Terus koneksi internet. Nah, koneksi internet itu kalian pastiin provider kalian tuh yang emang cukup bagus dan cocok sama daerah kalian masing-masing. Soalnya beda daerah juga kan ngaruh sama providernya, cocoknya di daerah itu deketnya sama tower apa gitu ya kan kebanyakan. Kendalanya, nah untuk yang pengguna wifi juga ada beberapa nih kayak wifi yang dikenal tapi Lemot. jaringannya jelek. Ya, contohnya Indigo. Itu inisial ya Pak? Iya. Contohnya Indigo, bayarnya mahal, jaringannya lemot. Oke, pas untuk ngakalin jaringan itu repot juga sih ya, itu tergantung macam-macam juga sih. Dan judul live, udah loncat ke judul live juga di Mango sekarang tuh nggak boleh yang ambigu sih kalau judul ya, harus yang agak-agak imut dikit sekarang, so baik gitu kan. Nggak boleh mengandung konten sara, politik, kebencian, Betul. pornografi, nggak boleh. Gitu. Cukup segitu? Cukup Untuk judul ya. untuk judul. Musik. Oke, pemilihan musik juga harus bagus dan sesuaikan sama Kondisi jadi, live. ya, bukan. Jadi jangan apa yang kalian suka kalian setel, tapi kalian harus tahu si viewers itu sukanya musik apa. Kalau bisa sih kalian sendiri juga sharing sedikit tentang musik, meskipun buat kalian itu nggak penting, tapi mungkin viewers juga punya hobinya sendiri, musik apa atau apa, itu jadi obrolan yang singkat juga mungkin bisa panjang dari obrolan tentang musik sendiri juga atau apa.
bisa improvisasi lah ya. Yo. Jadi live kamu tuh nggak monoton. Pokoknya sebelum live itu, sebelum di play kalian udah siapin musik. Betul. Pasti kan emang harus udah musik. Posisi kamera harus gini ya, center, jangan miring. Posisi kamera harus pas. Background. Jadi setengah badan. Misalkan ya, kita contohin. Kadang suka ada talent tuh yang kejauhan. Ya contohnya misalkan duduknya di sini. Kalau buat live itu kan nggak bagus, terlalu jauh, ya kan? Kecuali kaliannya mau berdiri. Nah tapi yang bagus itu setengah badan. Jadi kalau misalnya dipotong segini nih, segini ya. Nah yang bagus itu segini nih, yang bagus kayak gitu. Cukup tuh untuk Background posisi kamera, background itu harus bagus. Maksudnya meskipun tempatnya nggak terlalu gimana, cuman pastiin kalau tempat kamu tuh di belakangnya rapi dan nggak ada istilahnya kayak gantungan apa pakaian kayak gitu kan, itu merusak pemandangan ya. harus rapi. Yang harusnya kayak gimana jadi malah kealihkan kan gitu sama. Satu lagi biar nggak goyang-goyang pakai tripod. Ya, tripod penting. Biar nggak goyang-goyang. Ya kebanyakan sih yang belum punya tripod disenderin ya, kayaknya tuh kan. Tapi bisa beli di Shopee juga banyak murah-murah kok, 50 ribuan. Banyak lah. Background Harus rapi, nggak boleh ada harus gantungan. rapi. Kalau misalkan kalian kreatif nih mau nge-setting atau pakai apa gitu, selimut dijadiin background dinding untuk nutupin apa tuh ya. Bisa pakai stiker. Retakan dinding mungkin ya. Bisa. Nah, kayak gitulah. Lanjut. Pencahayaan udah pasti penting banget. Pencahayaan paling penting. Jadi nggak boleh sampai redup di ruangan kalian itu. Contohnya kayak gini, pencahayaan tuh segini tuh udah cukup, udah bagus banget. Tidak terlalu putih, tidak terlalu merah, tidak terlalu kuning, tidak terlalu gelap. Jadi pas misalkan Tuh, kayak misalkan bagi kalian yang cewek nih ya, kalau untuk cowok kayak kita nih pencahayaan segini kan cukup ya. Cukup. Tapi kalau buat cewek mungkin masih kurang, tambahin kurang. lagi cahaya dari depan. Bisa. Ada ring light bisa kalian beli juga itu. Nah, kalau kalian tidak tahu ring light ini ada contohnya, kita punya unyu. Nah kayak gini ring light nih. Nah, Kalau dipencet gak nyala, habis anjing. habis baterainya. Habis cok. Ya, pokoknya ring light lah ya, atau lampu apa kek. Ya. Center kalian akal-akalin, pokoknya kalau misalkan emang pengen pencahayaan yang lebih untuk nyorot ke wajah kalian biar fokus, bagus. And then make up juga, dress code ini yang paling penting dan banyakkan host mereka itu sorry to say males make up karena dengan alasan yang mungkin Ribet. bukan ya mungkin ribet juga, atau itu cuma ngabisin atau apa. Ya, padahal itu modal kalian buat live loh. Betul, itu modal kalian. Tapi juga ibaratnya ngapain sih ini gue pakai make up segala macam, toh begini adanya juga ada aja sih Ada standar aja. atau yang lewat pada ini. Tapi nggak bisa bagus. gitu juga, Nggak gitu bagus. kan. Intinya- Ya, tunjukin lah sebagus-bagusnya. Intinya di live streaming ini kalian lagi kerja, ya kerja itu harus totalitas, harus maksimal gitu. semaksimal mungkin lah. Rambut curly, lurusin boleh, di curly boleh, jangan sampai diikat doang, acak-acakan gak sisiran, itu jangan sampai kayak gitu. Yups. Lanjut di dress code. Dress code sih itu menyesuaikan lah ya. Kalau misalkan asal jangan pakai ya piyama banget gitu atau baju daster sih ya kan nggak gimana gitu Nggak. kelihatan di kamera. Nggak mantes Nggak gitu mungkin ya kan. Nggak pantas kelihatannya. Ya. Ya contohnya kalau misalkan buat dress code itu ibaratnya kalian mau pergi ke pesta atau ibaratnya kalian mau pergi ke mall, mau jalan-jalan, mau shopping dan lain-lain. Kayak gitulah bentuknya harusnya, kayak gitu. Contoh misalkan, maaf, kalian bisa lihat selebgram yang ada di Instagram atau di TikTok. Kalian lihat tuh cara stylenya mereka itu seperti apa, make upnya seperti apa, stylenya seperti apa, dress code-nya seperti apa, ya kan? Tiru, gitu. Itu yang bagus. Oke. Ada lagi tambahan dari dress code, Mang As? Dress code udah cukup sih, itu kan menyesuaikan lah ya. Tergantung juga sih. Gitulah cukup untuk cara live ya. Cara live itu cukup. Cukup.
Lanjut sekarang pembahasan tentang tim support. Jadi di DM ini kita ada tim support. Walaupun ibaratnya kita dari agensinya sendiri kita nggak support terlalu banyak untuk anak-anak, karena anak-anak kita itu banyak banget. Bayang aja misalkan kita top upin 100.000 aja misalkan untuk satu orang, misalkan satu minggu satu orang 100.000 dikali 500 orang 50 juta, kita makan apa? Karena kita juga agensi sama-sama mencari uang. Jadi biasanya suka ada yang nanya, kak aku mau pindah agensi aja, di agensi sana enak, agensinya nge-support. Iya silahkan aja aku mau pindah ke sana, tapi kan kita nggak tahu juga ntar ya di agensi sana seperti apa. Yang pasti di DMX ini kita sistemnya sangat terbuka. Kita pakai sistem yang ada dari Manggo langsung, file resmi dari Manggonya. Jadi nggak ada yang diedit-edit, nggak ada yang dirubah-rubah, tuh semuanya resmi langsung dari Manggo. Nanti ada pembahasan di poin berikutnya itu tentang masalah sistem agensi lain ada. Cuman yang kita gunakan saat ini ya kita sistemnya sistem terbuka aja. Dari sananya 0,35 ya udah 0,35 dari sananya gitu kan. Dari sananya potongannya maksimal 10% ya udah 10%. Dari sana potongan bank 5% ya udah 5%. Kalau yang lain banyak yang main cara akal-akalan. Nah terus intinya penjelasan dari kita sih kalau misalkan kita nggak bisa terlalu banyak bantu support, kita mohon maaf ya, karena kita sama-sama cari uang juga, karena kita juga perlu apa ya, perlu uang juga lah intinya kayak gitulah ya. Jadi nggak bisa full support untuk kalian, tapi kita gantikan dengan cara yang lain, yaitu kita merekrut Bapak Joni dengan cara menjadi marketing spender. Nah biasanya Bapak Joni ini nyariin spender nih buat kalian. Dia bikin grup, dia invitin spender-spender, cari anak-anak DMX mana aja yang live. Dia yang nge-share kepada para spender, bang bantuin support, bang masuk. Walaupun kita levelnya kecil-kecil nggak apa-apa, kita mah level kecil aja, ya kan. Yang penting kecil juga murni top up sendiri, bukan dari hasil ya bagi hasil, bukan dari hasil gimmick gitu ya. Kadang kan suka ada yang sengaja spender tuh gitu, atau viewers tuh atau agency tuh, gue minta duit 1 juta kalau mau live sama gue, kalau misalkan mau rame gue top upin, gue bla bla bla, tapi kitanya nggak modal sendiri. Buat apa nggak modal sendiri ya kan? Kayak gitu ya, biar apa kita nggak modal sendiri gitu, kita kan kerja tuh cari uang, ngapain harus ngemodal duluan? Karena banyak juga anak-anak yang ngadu hal-hal seperti itu ya. Kalau kalian mau curhat bisa sama kita. Nah selanjutnya Bapak Joni silahkan dijelaskan untuk masalah cara mencari spender atau viewers di anak-anak TMX itu kayak apa sih itu Pak Joni? Ya. Untuk soal spender, mencari spender memang nggak segampang itu ya. Ada caranya gitu, melihat untuk spender yang benar-benar spender dan yang bukan spender itu yang seperti apa. Untuk saya sendiri mencari spender itu membagi rata untuk khusus dari host-host kita ya, dari DMX, biar memberi support. Terkadang pembahasan saya pun untuk spender itu bukan saya memaksa spender untuk biar stay di room kalian, tapi saya minta support, tolong dibantu targetnya. Yang mau ngasih banyak atau mau ngasih sedikit ya kalian pun harus menerima. Saya pribadi pun saya sudah membantu kalian biar kalian mempunyai penghasilan. Tuh, jadi artinya Bapak Joni ini udah sangat jerih payah nih nyariin viewers buat kalian gitu. Selanjutnya ya tinggal kalian yang manage. Betah atau enggaknya si para viewers ini tergantung dari kaliannya juga gitu ya kan. Intinya dari host juga ada masukannya untuk buat host. Kalau saya mencari spender, tolong untuk masalah ini mang, masalah apa namanya, untuk masalah spender masuk, secara penyampaiannya ya kita santai aja dengan etika bahasa yang enak, karena spender itu ada yang level kecil, ada yang level besar. Nah yang saya takutkan dari bahasa kalian yang ngegas, ternyata dia spender real punya akun besar, nah itu bahaya. Jadi saya capek-capek nyari hasilnya, oh gini gitu.
Paling saya masukannya itu aja sih kalau untuk host gitu, biar untuk lebih baik ya untuk spendernya pun enak gitu dilihatnya, oh enak nih host, jadi si host itu apa spender itu nyaman di roomnya gitu. Itu aja sih paling kalau bisa. Oke. Oke, terima kasih Bapak Joni. Kemudian lanjut lagi kita tentang masalah pembentukan karakter. Oke, pembentukan karakter silakan dijelaskan oleh Bapak Rizky. Pertama adalah sopan, salam, sapa, senyum, ramah, dan lifestyle harus seperti apa? Silakan Bapak Rizky. Oke, jadi untuk pembentukan karakter ya, dalam live itu kita harus bisa bersikap, berbahasa yang baik kepada penonton, kepada spender. Jadi tata bicara kita tuh harus benar-benar kita kontrol. Dan ketika ada orang-orang yang nonton kita coba sapa dengan baik. Jangan kita cuekin gitu aja, walaupun itu hanya level-level kecil yang dateng, yang nontonin kita, nggak apa-apa, sapa aja, karena itu akan menjadi nilai plus buat para host nantinya gitu. Terus jangan lupa juga untuk kasih senyuman gitu, jangan jutek gitu, diem jutek, itu nantinya bakal bikin penonton kalian tuh bosan lihat kalian, jenuh ngelihatnya kok dicuekin, dijutekin gitu. Jangan bawa masalah pribadi juga Nah. ke live, itu jangan. Iya. Jelek banget. Jadi harus profesional ketika Harus kalian profesional. kerja. Kan karena namanya kerja tuh dimanapun harus profesional walaupun live streaming gitu. Lanjut. Sopan, salam, sapa, senyum, ramah, lifestyle udah. Kalian harus punya gaya untuk live-nya gitu intinya mah. Ketika live itu gaya kalian itu seperti apa? Kalian harus bentuk karakter lah intinya. Harus punya karakter ciri khas masing-masing kayak gitu. Ada lagi Bapak Rizky dari lifestyle? Cukup? Cukup kayak gitu. Cukup. Kemudian poin selanjutnya, poin ketujuh, memanage viewers. Kemudian di situ isinya adalah membuat viewers dan spender betah di room itu harus seperti apa sih Pak? Oke. Jadi memanage viewers dan spender ya biar betah di room. Ya itu tadi bersangkutan dengan yang tadi yang pertama yang tadi aku bahas itu, harus bisa berbicara yang ramah, berbahasa yang baik, supaya viewers atau spender tuh nyaman dengan kita gitu. Ketika mereka nonton kita harus bisa memberikan sikap yang baik untuk mereka supaya mereka nyaman ketika nontonin kita gitu loh. Terus Satu lagi. Kalian jangan pernah membeda-bedakan antara spender atau viewers yang punya diamond atau tidak punya diamond. Justru belum tentu yang tidak punya diamond itu nggak punya duit atau nggak punya diamond gitu. Siapa tahu kan ketika kita coba edukasi, kita kasih pengarahan, Dirayu. mereka juga mau top up dan mau Iya. ngasih kalian saweran Dirayu buat top up gitu ya. kan. Intinya kalau pengen spender atau viewers nyaman di room kalian, gimana caranya kalian bisa bikin mereka betah, bisa bikin mereka nyaman. Kalian bisa baperin mereka, tapi kalian jangan ikutan baper. Nah, Kalau itu. kalian ikutan baper, kalian nggak dapat uang, ya kan? Iya, Ketika iya. kalian ikutan baper atau sama-sama baper, akhirnya dia stop nge-spend ke kalian, kalian nggak dapat cuan, berantem iya, galau iya, akhirnya nggak live, bunting iya. Nah, itu yang bahaya. Oke? Aduh, pusing gua. Jangan sampai mau dibodoh-bodohin sama kejahatan intinya gitu. Iya. Karena banyak banget trik-trik kejahatan dalam dunia seperti ini. Tapi banyak juga orang-orang yang baik, full support. Jadi real support itu banyak banget. Tapi kadang-kadang ada juga yang meminta embel-embel. Nah, untuk yang meminta embel-embel seperti itu, oke, aku support kamu 1B per bulan, tapi aku pengen pacaran sama kamu misalkan, ya silahkan, kalau misalkan mau silahkan.
Tapi kadang-kadang ada juga gini, oke aku support kamu 1B per bulan, tapi aku pengen ketemu sama kamu, BO sama kamu. Ada juga yang kayak gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Pokoknya kalian harus low profile. Jangan menyebar kontak pribadi kepada siapapun. Oke. Terkecuali ya terserah kalau misalkan mau nambahin follower Instagram, followers YouTube ya itu silahkan aja. Tapi kalau misalkan buat nyebar kontak WA, nyebar kontak lain itu sebenarnya nggak bagus. Tapi ada contoh dari beberapa anak, itu dia hobinya itu nyari pascol. Dia ngumpulin pascol, satu sampai dengan 100 pascol dia kumpulin per hari. Simpelnya kayak gini hitungannya. Satu pascol disuruh top up Rp10.000 per hari, ya kan? Satu pascol tuh dikali seminggu berapa? 70.000. Dikali 2 minggu 14, berarti 140.000. Dikali 3 minggu 210.000, ya kan? 3 minggu tuh kali sebulan berarti 300.000. Dia 300.000 top up sebulan hanya dari pascol aja, misalkan levelnya level 1. Itu baru dari satu pascol. Coba kalau misalkan kalian rekrut dan kalian terapkan hal seperti ini, dia ngerekrut pascol banyak banget, dimasukin ke grup lainnya dia bikin line sendiri gitu, line pribadi khusus buat manage para pascol ini. 100 pascol misalkan, 100 dikali tadi 300.000, berarti berapa yang kalian dapetin? 30 juta per bulan. Itu baru dari pascol, belum dari spender yang besar. Contohnya kayak itu. Ada lagi Bapak Rizky yang lainnya? Oh iya nih, biar viewers sama spender betah juga nih, ada apa ya, ada sesuatu yang harus kalian permainkan kayak konten gitu. Jadi diusahakan lah itu jangan terpatok gitu-gitu aja. Monoton. Orang tuh pasti bosan ngelihat kalian gitu. Sama kayak halnya dengan sebuah TV. Otomatis kan kalau ketika TV itu menayangkan itu terus orang otomatis kan pasti orang Berarti tuh Ya. orang tuh pasti bosan nonton kok TV itu ini aja, programnya nggak ganti-ganti gitu kan. Bosan lah liatnya gitu. Contoh Jadi ya, Indo usahakan. Indomisar ya. Indomisar TV itu kan. Eh, Kontennya azab terus, dangdut terus kan, terus ROTI 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 dong. kan bete semua gitu kan. Kayak gitu lah contohnya. ya gitu. Ada lagi Bapak Rizky? Segitu aja cukup sih. Segitu cukup. Oke, kemudian kita bahas tentang konsistensi untuk live. Isinya ada waktu live dan konsistenitas. Silahkan Bapak Excel. Konsistensi waktu live itu harus dimulai dari diri kalian masing-masing dulu ya. Kalian tuh harus punya tujuan live. Kalau misalkan nggak punya tujuan live itu, kalian ingin mencapai apa, kalian nggak akan bisa konsisten sampai kapanpun, ya kan? Betul. Jadi emang itu yang harus dibangun dulu dari awal kamu sebelum mulai live gitu kan. Harus ada motivasi dulu kalau ingin konsisten. Kalian ada bayaran cicilan kayak atau apa, atau ada rumah yang pengen kalian beli, bangun dari situ dulu untuk konsisten. Pengen beli rumah, pengen beli motor, Betul. iPhone terbaru. Kebanyakan sekarang yang segini ya, kebanyakan calon host yang kebanyakan mereka itu daftar dan akhirnya cuman numpang majang akun nggak pernah dipakai live, itu juga kan sebenarnya mereka juga yang rugi. Itu pertama kan. Yang lain udah punya gaji mungkin yang awalnya receh dari 500.000 mungkin yang sekarang udah sampai 500 juta. 130 ya 100-an juta gitu kan. Itu karena mungkin dia punya goals gitu, punya Target. ya target, keinginan gitu yang pengen mereka capai gitu kan. Jadi intinya itu yang harus dibangun tuh, kalian harus punya motivasi. Sekarang yang sukses di dunia live streaming tuh udah cukup banyak loh, Banyak nggak sedikit. banget. Banyak banget. Iya, nggak sedikit. Nggak sedikit. Iya. Contohnya talent kita dulu di aplikasi lain ya, tahun 2017 sampai tahun 2019
Salah satunya namanya inisialnya C, itu dia mencapai 33 miliar per bulan. Itu juara satunya, dan sepanjang sejarah live streaming dia tuh terbesar dengan gaji segitu tuh terbesar. Belum ada yang nyaingin. Itu talentnya kita dari DM. Satunya lagi inisialnya R, gaji dia itu 22,3 M per bulan. Terakhirnya itu cowok, inisialnya G sama R, itu dia yang satu 5M, yang satu sekitar 3M, dan yang sisanya di bawahnya ratusan juta, masih banyak banget yang gajinya ratusan juta. Dan udah dibuktikan di Mango Live ini, beberapa anak kita ini udah ada yang tembus di angka di atas 100 juta. Kemarin sih kita hitung 751 juta kalau nggak salah. 751 juta satu anak, satu bulan gajinya. Mungkin Terus waktu live udah cukup lah itu ya. ya. Nanti trouble. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang masalah trouble, kendala di room, Bennett, target viewers, dan kriteria admin. Pertama kita bahas tentang masalah kendala di room. Kendala di room ini, kalian kalau misalkan lagi live, kalian nggak boleh ninggalin room terlalu lama. Misalkan kalian tidur, Ya, kayak aku sekarang mau ke kamar mandi dulu. iya, boleh kalian ke kamar mandi silahkan. Tapi kalian bikin tulisan, tunggu sebentar ke WC gitu. Atau kalian nyuruh orang ngingetin kalau ada yang masuk, suruh bilang aku bentar ke WC dulu kayak gitu. Simpelnya sih lebih bagus kalian tulis wait lagi ke WC gitu, lagi ke toilet kayak gitu. Itu kendala, kadang-kadang bisa bikin jadi Bennett, kalian bisa kena Bennett gara-gara itu. Satu lagi, tiba-tiba ada orang bolak-balik gitu kan, itu masalah kendala juga, kalian bisa kena Bennett juga dari situ. Kemudian kalian sambil gendong anak, itu nggak boleh. Kalian live bareng sama anak sama orang lain, itu nggak boleh. Kalian harus sendiri fokus, nggak boleh ada suara yang bising, fokus aja pokoknya sendiri. Itu kendala di room. Terus untuk masalah Bennett itu intinya kalian nggak boleh live asal-asalan, harus sesuai dengan SOP yang sudah ada kayak gitu. Contoh yang tadi kita bilang, kalau misalkan kalian live di fitur publik, berarti kalian nggak boleh terlalu seksi, nggak boleh terlalu buka-bukaan, ya kan? Tapi kalau misalkan sekedar kayak kelihatan belahan toket sih boleh lah, masih boleh, masih pakai celana pendek masih boleh, live pakai kemben masih boleh. Tapi kalau misalkan udah terlalu parah banget, itu jangan. Ya kalian tahu lah yang parah yang kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian emang pengennya kalian host live-nya seksi, ya silahkan di lock room. Tapi di lock room ini juga batasannya seperti yang tadi, nggak boleh sampai terbuka atau polos, ya kan? Terus kita akan bahas tentang masalah kriteria admin. Ini yang paling utama. Jadi kadang-kadang banyak viewers kalau di Mango Live itu ngechat, levelnya kecil-kecil, ada juga yang levelnya besar, jadiin aku admin. Kriteria admin pertama itu dia pengen cari keuntungan gratisan di room kalian. Dia akan mengatur segala live kalian, dia akan nge-kick orang-orang yang dia nggak suka, mau levelnya gede, mau levelnya kecil, mau dia nge-support atau enggak, pasti di-kick. Karena dia cuma pengen cari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan kadang-kadang orang yang pengen jadi admin seperti dengan kriteria seperti itu adalah orang yang masuk dengan aplikasi MOD. Jadi ngehack lah intinya ya, ngehack. Dia koinnya ngehack, masuknya ngehack, semuanya ngehack. Artinya kalian bakal sangat dirugikan. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang seperti itu ngerekam. Jadi video kalian itu direcord. Kalian disuruh live barbar, kalian disuruh live seksi-seksian, buka-bukaan, terus direcord sama mereka. Setelah direcord, di-repost di Twitter, di Instagram, di YouTube, kemudian di grup Telegram, di grup WhatsApp, di grup Line. Itu sangat rugi banget buat kalian, ya kan? Karena tujuannya mereka seperti itu, dan mereka itu dijual. Video kalian itu mereka jual. Jadi jangan sembarangan naikin admin. Kalau kita saranin, kalau kalian mau naikin admin boleh silahkan, tapi kalau kalian udah kenal banget, kalau dia udah lama stay di room
di room kalian gitu. Dan lagi levelnya nggak level kecil-kecil banget lah, minimal level 20 silahkan taikin jadi admin. Terus di kriteria admin selanjutnya, itu adalah kriteria admin yang suka nge-kick. Jadi sengaja dia ini pasti suka nge-kick banget. Siapapun orang yang ada di situ pasti di-kick. Ya kan? Kriteria admin yang seperti itu ada aja sih. Bahaya juga itu buat live-nya kalian, karena kalian nggak akan sukses nantinya. Merugikan banget. Jangan sembarangan pilih admin lah. Ya, jangan sembarangan Perlu pilih admin. Kayak gitu. Kalau kalian udah terlanjur ketemu sama admin yang kayak gitu, udah turun-turunin aja, bodo amat. Nggak kenal bodo amat. Karena ngerugiin buat kaliannya. Lebih baik kalian untung daripada kalian rugi, ya kan? Terus kriteria admin selanjutnya kayak gimana lagi, Mang As? Kriteria admin yang selanjutnya itu kalau misalkan ya pinter-pinter timingnya ya sebenarnya. Kita nggak tahu dia bakalan masuk ke room itu tuh bakal support atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan ada viewers yang masuk terus setiap kalian live mungkin selama seminggu waktunya atau 2 minggu atau bahkan sebulan, dia selalu stay di situ. Kalau sebulan mungkin kelamaan ya, selalu stay di situ ya semingguan mungkin ya. Terus dia cocok juga, ya bisa itu jadiin admin gitu. Selanjutnya, Mang Iki, kriteria admin yang selanjutnya Mungkin ada tambahan. ada tambahan atau dari Mang Joni? Kriteria admin, kalau bisa sebelum kalian pilih admin itu ya itu dites, diuji dulu royal buat kalian itu seperti apa, keuntungan kalian seperti apa dari dia kalian itu, apakah menguntungkan atau merugikan gitu. Jadi jangan sembarang asal pilih. Ketika ada orang ya aku admin, ya udah tiba-tiba udah langsung aja pilih admin. Nah jangan kayak gitu. Itu nantinya bakal jadi admin yang aba-aba yang bikin rusuh nggak jelas lah gitu. Tambahan sedikit nih, mungkin kalau misalkan ada yang mungkin dia juga nggak support dari perihal diamond atau gimana, tapi selalu ngasih kalian tuh semangat. Contoh ngasih tahu kamu ini udah jadwalnya live loh misalkan kayak gitu. Kalau misalkan itu udah punya kontak ya itu bisa juga gitu ngingetin, Bisa ya, Welcome sama penonton. terus sama dia juga fans. nyapa ikut viewers kamu, ikut ngeramein, ikut Ya. ngewarnain room kamu supaya yang datang ke room kamu itu untuk join Cring JP gitu kan. Cek ya. Oke, terus jangan juga sampai kalian melupakan jasa-jasa admin. Kadang ada admin yang benar-benar real support kalian. Bukan karena ada maunya. Bukan karena ada maunya. Nah, admin yang seperti ini jangan sampai kalian lupain. Bolehlah sekali-kali kalian bantu dia top up, ya kan, dari gaji yang kalian punya. Karena dia juga pasti nggak akan ngelempar ke orang lain, pasti lemparnya ke kalian juga. Sekali-kali loh ya. Gitu, sekali-kali sih nggak apa-apa. Kalian bikin senang admin kalian, karena mereka lah salah satu orang yang bakal bantuin kalian secara tidak langsung kayak gitu kan. Kalau misalkan ada yang giveaway lah buat mereka. bagi giveaway lah, kadang-kadang kan ada yang rese, ada yang kayak gimana, dia bantu, tapi nggak asal-asalan. Seenggaknya dia adalah orang yang ngerti tugasnya menjadi admin itu seperti apa. Ya. Lanjut di sistem Agensi lain. Sistem di agensi lain. Jadi kadang-kadang banyak anak dari agensi lain itu yang nanya sama kita, Kak, kalau di DMX itu sistemnya seperti apa sih? Ya kita udah jelasin, seperti yang tadi kita jelasin sama kalian, bahwa kita itu menggunakan sistem yang real yang ada dari sananya. Jadi potongan agensinya 10%, nilai koin satu beansnya itu sama dengan 0,035 rupiah. Kemudian dari harga dolarnya itu kita harga dolar terupdate. Kalau yang lain kan ada tuh
yang dari harga koin itu dikurangin dari 0,35 jadi 0,32. Ada juga yang jadi kurang jadi 0,020. Ada yang lebih parah 0,010 itu ada banget. Dan anak-anaknya pada curhat sama kita. Jangan sampai kalian salah pilih agensi. Kalau misalkan kalian mau pindah, ya silahkan aja. Kita nggak pernah melarang ya. Yang pasti kita sistemnya kekeluargaan, kita sistemnya terbuka. Ya menurut kita mas, kita sih udah ngelakuin sesuatu hal yang terbaik buat kalian. Tapi kalau misalkan kaliannya nggak betah, kaliannya nggak nyaman, kalian mau pindah ya silahkan aja. Tidak ada keterpaksaan dan kita tidak ada kontrakan. Kita sistemnya saling kepercayaan aja. Yang pasti kita bakal bertindak semaksimal mungkin, seproporsional mungkin untuk kalian. Terus yang tadi kita bahas lagi masalah agensi lain itu ada juga yang dari harga dolar. Misalkan harga dolar hari ini kalau gajian itu 16.000 misalkan. Tapi ada yang agensi lain menggunakan harga flat 13.000. Ada. Kemudian potongan. Masalah potongan ini ada juga agensi lain yang bilang potongan banknya itu 10%. Ada. Ada juga yang bilang potongan agensinya itu kalau misalkan di kita 25%. Ada. Dan ada satu agensi lagi, nggak usah sebutin namanya, agensinya gede. Dia hampir ngasih 4 potongan kepada anaknya. Satu, dari harga dolar dibikin flat 13.000. Kedua, harga beans itu yang asalnya 0,035 dibikin 0,032, ya kan. Satu lagi, dia motong dari yang 10% ini, dia naikin lagi potongannya jadi 15% atau 20%. Ada satu lagi, anaknya dari sub agency dipotong lagi sama sub agensinya, ya kan. Habislah gaji kalian. Udah miris. Jangan yang kayak gitu. Mendingan kalau kita sih ya terserah, kalian mau pindah silahkan aja. Cuman sumpah kemarin banget dia telepon anaknya ke saya, Kak bantu hitungin dong gaji aku tuh berapa sih, bla 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 bla. Kita hitung itu total gaji dia itu 150 juta totalnya satu bulan ya, 150 juta. Dan si anaknya dapatnya cuman 58 juta dapatnya. Gila nggak potongannya? Nah dari 58 juta itu dipotong lagi sama sub agensinya 10% lagi. Ngeri lah pokoknya. Jadi nggak kuat. Banyak banget permainan kayak gitu di sistem agensi lain. Terus ada juga sistem event. Ada sistem event. Kadang-kadang kalau misalkan di kita itu kita bikin event, tapi di Mango ini kita sih belum sempat jalan event karena perolehan atau pendapatan agensinya masih kecil. Karena kan si Mango ini kan nggak ngasih royalti kepada agensi. Jadi agensi cuma dikasih silahkan kalian potong 10% dari pendapatan anaknya maksimal. Nggak boleh potong lebih karena itu adalah fee kalian yang kami titipkan secara tidak langsung di komisi hostnya. Jadi kayak gitu si Mango ngejelasinnya. Nah cuman kita sih kalau misalkan bikin event kayak dulu di aplikasi-aplikasi lain ya, kita kasih tiket reward jalan-jalan ke luar negeri, kasih tiket reward jalan-jalan dalam kota atau ya Bali kayak gitu, atau ke Surabaya atau kemana misalkan kayak gitu. Terus satu lagi kita kasih tiket hotel, ada juga kita kasih gadget terbaru waktu itu. Kita ada kasih aksesoris untuk live. Untuk anak-anak yang tahu kita dari lama, ikut kita dari lama, pasti mereka tahu. Terus ya event dari kita masih cuman kayak gitu aja, dan itu juga uang dari kita, uang dari yang kita dapetin dari kalian juga. Jadi kita kembaliin lagi kepada kalian. Kalau di kita sih kayak gitu. Insya Allah mungkin bulan sekarang kita bakal jalan event kayak gitu, real event ya. Kemudian ntar kita bikin juga real event untuk spendernya. Nah kalau di agensi lain itu eventnya biasanya kayak event apa? Event cashback. Event cashback itu misalkan kalau spendernya nembusin kalian
1M misalkan, 1M itu kan sama dengan 35.000, si spendernya dapatnya 14.000 misalkan, ada yang kayak gitu. Misalkan dari 100M sama dengan 3,5 juta, kalau tembusin segitu spendernya dapat 1 juta atau dapat 1,5 juta, itu ada kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini di DMX ini anak-anak pada ngikut seadanya aja ya, real support semua. Jadi yang cashback tuh baru beberapa orang doang. Jadi kalau misalkan cashback kan rugi, misalkan pendapatan kalian yang harusnya 100 juta karena ikutan cashback jadi dapatnya 50 juta. Tapi ya boleh juga, silahkan aja kalau misalkan mau cari buat viewers, ramein spender, ramein followers itu boleh. Kalau misalkan mau juga ntar bisa chat langsung ke Pak Excel, buat dibikinin bannernya, dibikinin kontennya kayak gitu. Untuk konten ke Pak Rizky, untuk chat untuk editing ke Pak Excel kayak gitu. Untuk masalah tanya-tanya spender ke Bapak Vino gitu. Terus masalah event, selain itu juga banyak banget event yang bisa kalian jalanin selain dari event cashback. Sebenarnya banyak banget dan bisa booming, cuman kalian harus nanya sama kita, harus tanya sama agensi. Kalau kalian diam-diam aja atau kalian geraknya sama orang lain, yang ada kalian nanti takutnya dibodohin sama orang lain, kalian juga yang rugi. Kita mah nggak rugi ya kan, tapi kalian juga yang bakal rugi kayak gitu. Itu pembahasan tentang masalah event, dan tadi kita udah bahas tentang masalah sistem agensi lain. Sebenarnya masih banyak juga yang mau kita bahas, tapi kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung telepon salah satu dari kita. Kemudian yang terakhir adalah motivasi untuk kalian. Jadi yang udah dibahas sama Bapak Excel tadi, tujuan kalian ikut live streaming ini siapa, ya kan? Apakah mau cari uangnya doang, apakah cuma mau senang-senang, apakah mau cari popularitas, ataukah cuman pengen apakah kalian punya cita-cita pengen naikin ibu ke haji, apakah kalian pengen beli rumah, ataukah kalian pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli jam branded, jam Rolex, Iya, macam-macam. misalkan yang kayak gitu, tas-tas branded, untuk gadget terbaru, itu silahkan terserah kalian sih, bebas ya kayak gitu sebenarnya. Itu sih dari saya. Kalian intinya harus punya motivasi buat diri kalian sendiri, harus punya target. Coba dari Bapak Excel seperti apa? Tadi paling melengkapi lagi ya. Yang harus dijaga sih dari ini yang harus dijaga. Misal kalian dari motivasi kurang nih, tapi untuk memacu itu apa? Misal kalian punya kesibukan lain. Nah, dari kesibukan lain itu juga kamu cuma punya waktu beberapa jam mungkin kan. Kamu bisa atur jam live kamu, misalkan di jam sekian, setiap hari kamu live-nya jam sekian. Masih? Oke. Misalkan ya kayak tadi keganggu sama kegiatan karena nggak ada, kamu fokusin sama atur jadwal. Kayak misalkan biasa jam 7 malam, setiap harinya jam 7 malam. Atau yang biasa siang, dari biasanya tuh yang kalau yang siang tuh antara jam 11 sampai jam 3 biasanya ya kan. Nah, ya itu kalian harus ada jadwal-jadwal khusus lah ya buat kalian bergerak di dunia live streaming. Itu tambahannya sih. Silakan. Salah Bapak Rizky? Tidak ada sih, Cukup? Dari Bapak Joni? Ada tambahan? Cukup? Jangan tidur atuh. Kita bikin konten ini jam 4 subuh guys. Jam 4 subuh. Sekarang hari Senin, tanggal berapa? Ya, 14 Tanggal 14 September 2020. Mungkin nanti ada sistem-sistem update-nya lagi. Iya.
kalau misalkan kalian juga ada pertanyaan, terus kalian juga pengen apa namanya nggak ngerti, mungkin kedepannya juga bisa tanya sama dijelasin kita lagi. lah, bisa kita jelasin lagi. Dan kalau ada update sistem pasti kita kabarin sama kalian. Mungkin segitu aja waktu dari kita karena udah terlalu lama juga. Kalian takut budak kan dengerin kita ngomong. Akhir kata, mohon maaf jika dari kami banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan atau kurang profesional dalam kinerja. Tapi namanya manusia pasti ada kesalahan dan pasti ada kegiatan lain di luar live streaming. Mohon maaf kalau misalkan kita agak slow respon karena anak kita banyak banget yang kita balesin. Di chat, nanya lagi, di chat, nanya lagi, di chat, nanya lagi. Itu banyak banget. Setiap hari yang ngechat sama kita itu dari semua aplikasi dan dari semua kerjaan yang kita jalanin. Mungkin ada 1000-an orang per hari yang ngechat kita tuh, jadi kita pusing banget. Jadi sabar-sabar kalau agak slow respon kayak gitu ya. Satu lagi, kita kan buka reseller top up ya, kita buka reseller top up. Kalian bisa posting di Instagram kalian atau di WhatsApp kalian atau di line kalian atau di story apa namanya, profil Manggo kalian, bisa dipajang situ kalau ada yang mau top up. Oke, segitu aja dari saya. Pokoknya untuk DMX sukses, Semangat live-nya. semangat, sukses. Oke, bye bye. Jangan See you. lupa like, comment, and share. See you, bye bye. Siap.